Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat di mana saja kita berada, dan insyaallah semua kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul ceramah kita pada hari ini adalah tanda-tanda orang bahagia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau pernah berkata bahwa siapa orang yang paling bahagia di dunia ini? Ada orang yang mengatakan orang bahagia di dunia ini adalah orang yang kaya. Bisa benar, bisa tidak. Ada juga orang yang mengatakan bahwa orang yang paling bahagia itu apabila mempunyai pangkat dan jabatan yang tinggi. Ternyata itu bisa benar, juga bisa tidak. Siapa orang yang paling bahagia kalau begitu? Kata beliau ada 3 tandanya. Yang pertama adalah senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur tentu tidak hanya diucapkan saja. Syukur tidak hanya dibenarkan dalam hati, syukur hendaklah kita amalkan dalam perbuatan sehari-hari. Bagaimana cara kita mengamalkan rasa syukur itu kepada Allah? Di dalam ayat Allah yang panjang pendek jelas, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa kata Allah? Sungguh banyak nikmat yang telah kuberikan kepada kalian semua. Oleh karena itu syukuri nikmat tersebut dengan 2 cara. Yang pertama adalah sholat 5 kali sehari semalam. Yang kedua adalah wanhar, yaitu berkurban. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita pandai mensyukuri nikmat Allah, maka janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita pandai mensyukuri nikmat Allah, maka aku tambah terus nikmat tersebut. Tapi kalau kamu kufur, tidak pandai berterima kasih, tunggulah kata Allah siksaan aku yang amat pedih. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, siapa orang yang paling bahagia itu? Orang yang paling bahagia yaitu orang yang sabar apabila diuji oleh Allah. Perlu kita ketahui bersama bahwa ujian Allah ini ada 2 macam. Lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ujian yang baik, yang kedua adalah ujian yang buruk. Nah, dengan ujian yang baik ini tentu kita laksanakan dengan syukur. Ujian dari Allah yang buruk-buruk hendaklah kita bersabar. Maka syukur dan sabar adalah suatu pasangan yang tidak bisa kita pisahkan. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang bahagia itu senantiasa dia bertaubat apabila dia mempunyai kesalahan, apabila dia mempunyai dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, tidak ada di dunia ini orang yang tidak bersalah. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak berdosa. Semua kita adalah mempunyai dosa, semua kita mempunyai kesalahan. Oleh karena itu kaum muslimin, bukan berarti orang yang baik itu tidak pernah bersalah. Bisa saja orang baik itu berdosa, bisa saja orang baik itu adalah bersalah. Tapi apabila dia mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, dia cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sering kita sebut adalah bertaubat kepada Allah. Tentu taubat ini adalah bukan taubat sembarang. Tentu taubat ini adalah taubatan nasuha. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu salah, apabila kamu berdosa, jangan berputus asa. Tapi segeralah kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi matahari masih terbit di timur, selagi matahari masih terbenam di barat, pintu taubat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian Allah ada 2 macam.
Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kata Allah bahwa sesungguhnya kamu akan kami uji, ada dua macam. Yang pertama ujian yang baik, yang kedua ujian yang buruk. Tapi muaranya sama saja. Orang yang diuji oleh Allah yang baik, orang diuji oleh Allah yang buruk, maka dia muaranya adalah wa ilaina turja'un. Semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanda orang bahagia itu yaitu senantiasa dia bertaubat apabila mempunyai kesalahan dan dosa. Taubat itu bukan taubat sembarang taubat, namun kita bertaubat adalah taubatan nasuha. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mempunyai salah, apabila kamu mempunyai dosa, jangan berputus asa. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain bertaubat taubatan nasuha. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang bertaubat nasuha itu? Bahwa para ulama mengatakan, dikatakan bertaubat itu adalah mempunyai 4 kriteria. Yang pertama adalah dia menyesal. Yang kedua, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, diganti perbuatan buruk itu menjadi perbuatan yang baik. Kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau 3 macam ini kita terapkan dalam kehidupan sehari, ternyata orang itulah yang paling bahagia di dunia ini. Bahagia dunia, dan insya Allah kita akan bahagia di hari akhir nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.